Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat dimanapun saat ini kita sama-sama boleh dihimpunkan Tuhan untuk kita boleh bersama beribadah. Baik di rumah Tuhan, di rumah-rumah di mana Bapak Ibu Saudara berada, baik di Toinasa, di Meko, di Tampe Madoro, di Betania, di Bunta, bahkan dimanapun umat Tuhan yang bersama-sama beribadah saat ini, di Kendari, di Palu, di Kuku, di manapun, di Soe, Bapak Ibu Saudara menjangkau ibadah kita. Damai sejahtera sekali lagi, sukacita sorga dilimpahkan di tengah kehidupan kita dalam kesempatan saat ini. Walaupun ibadah kita ibadah online saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Asal kita sungguh-sungguh, maka Tuhan ada di tempat di mana Bapak Ibu Saudara beribadah dan siap untuk memberkati kita. Terutama di saat ini ibadah kita bertepatan dengan 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, di mana itu merupakan hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kurang lebih 2000 tahun lampau di loteng Yerusalem Roh Kudus disurahkan. Maka saat ini juga kita percaya yakin di tempat di mana kita ada Roh Kudus dicurahkan di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, besar anugerah-Mu. Kita mulaikan ibadah kita bersama saya. Kita bangkit berdiri di tempat di mana kita ada. Kita naikkan pujian ini, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar kita angkat tangan kanan kita, haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu.
yang kami boleh alami dalam hidup ini. Sekalipun kami tidak bersama-sama secara fisik, tapi Tuhan masih berkemurahan atas hidup kami. Kami Tuhan masih boleh himpunkan untuk kami boleh beribadah bersama. Sebabnya kami serahkan Tuhan perhimpunan kami di saat ini. Dimanapun kami ada, Tuhan tolong jangkau kami. Tuhan berkati kami semua. Biar lewat ibadah kami Tuhan diagungkan, dimuliakan. Lewat ibadah kami Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih sebabnya kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kiranya sungguh-sungguh Tuhan hadir. Yang sudah ada, kami yang sudah bersama siap untuk kami beribadah, sucikan, layakkan kami. Yang masih mempersiapkan diri, percepat mereka semua untuk bersama kami beribadah. Sarana peralatan yang kami pakai menunjang kami ibadah, Tuhan tolong Tuhan urapi. Beri sarana peralatan yang baik, sinyal, jaringan, semua yang terbaik Tuhan, supaya kami bisa beribadah, kami boleh mengalami kuasa-Mu dinyatakan di tengah kehidupan ini. Dimanapun kami saat ini, Tuhan tolong kami, Tuhan jangkau. Di Toinasa, di Meko, di Betania, di Tampe Madoro Tuhan tolong, di Bunta Tuhan berkati, di Kendari Tuhan tolong, di Palu, di Kuku, di Sohe Tuhan tolong, di Bambalo, dimanapun umat-Mu kami semua bersama beribadah saat ini, Tuhan tolong, Tuhan jangkau kami, Tuhan lawati kami. Terima kasih dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah kami. Segala pekerjaan iblis kuasa dan kami tolak tengking dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih. Kami buka dan mulaikan ibadah kami. Kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian kita. Patut mengucap syukur sebab kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh
bersama-sama beribadah pada kesempatan saat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk kita tidak bisa bersama-sama beribadah. Jarak boleh memisahkan kita, tapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap dapat menyatukan kita lewat kita beribadah di saat ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kita naikkan satu pujian dalam buku nyanyian Rohani 186, Mataku tertuju padamu. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman. Mataku tertuju padamu. Yang bisa bangkit berdiri, kita bisa bangkit berdiri di tempat di mana kita ada pada saat ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Biar pujian sudah kami persembahkan bagaikan asap dupa yang berbau harum menyukakan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Sekali lagi urapi kami semua, sarana peralatan semua yang kami pakai, urapi kami. Bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin firman, sampai kami bisa mempraktekkan firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, disucikan, dilayakkan, disiapkan untuk menyongsong Tuhan jika Tuhan datang kembali. Segala pekerjaan iblis sekali lagi yang masih ada, kami tolak tangking dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Roh apapun yang mengganggu kami, darah Yesus diteteskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami sambut firman, pakai hamba, pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi salam sejahtera, damai sejahtera disampaikan di damai sejahtera Tuhan kiranya boleh dilimpahkan di tengah kehidupan kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini, dalam kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan di Toinasa, di Meko, di Tampe Madoro, di Betania, di Bunta, dimanapun, di Palu, di Kendari, Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita semua. Di Kuku, di Soe, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Di Bambalo, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara menjangkau ibadah kita. Di Sulewana, Batu Noncu, biar sukacita sorga dilimpahkan bagi kita saat ini. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Apa yang terjadi? Dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan saat itu Roh Kudus dicurahkan. Jadi hari ini bertepatan dengan hari raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Jika 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, doa kita, harapan kita, saat ini Roh Kudus dicurahkan juga di tengah kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan di kesempatan ini di seputaran, ya, tidak jauh dari peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, garis bawah itu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Ya. Roh Kudus adalah kuasa, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi Roh Kudus itu merupakan bagian dari kuasa Tuhan, bahkan kuasa yang sempurna, ya, kuasa yang sempurna, ya. Untuk apa ini kuasa yang sempurna, ya? Untuk apa Roh Kudus bagi kehidupan kita? Kuasa yang keadaan kita manusia adalah keadaan di mana ditandai banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya. Keadaan kita manusia adalah keadaan di mana ditandai banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nah, lewat Roh Kudus yang dicurahkan, ya, Roh Kudus yang merupakan kuasa Tuhan yang sempurna akan, ya, Roh Kudus kuasa Tuhan sempurna akan memampukan, ya, kehidupan kita yang ditandai dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga kita dengan segala kekurangan kelemahan yang ada pada kita, ya, tapi oleh kuasa Roh Kudus kita boleh dimampukan untuk kita bisa menjadi kuat sampai pada akhirnya menjadi sempurna seperti Dia. Itu Roh Kudus, kuasa yang sempurna, ya, untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kehidupan kita. Untuk kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang ditandai banyak kekurangan kelemahan ini, bisa dibuat menjadi sempurna sama seperti Dia. Ayat firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu sempurna seperti Dia sempurna, ya. Jadi kesempurnaan itu memang sesuatu yang dirindukan Tuhan, ya. Bagaimana manusia bisa sempurna? Manusia, ya, memang kodratnya lemah, tidak berdaya, ya. Dengan Roh Kudus, ya, maka kehidupan kita yang lemah ini akan ditolong, ya. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita, ya, untuk kita bisa, ya, untuk kita bisa menjadi kuat, ya, untuk kita bisa menjadi kuat, bahkan dimampukan sampai pada akhirnya kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus, ya, ini sangat kita butuhkan, ya, dalam hidup kita, ya. Kita sangat membutuhkan, ya. Ini sudah merupakan modal, ya, untuk kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ayo, ya, rindukan, ya, rindukan. Untuk apa sih Roh? Ya tadi kita banyak ditandai kekurangan, kelemahan, ya. Jangankan untuk melakukan memang hal-hal yang berat, untuk berdoa saja, saudara, ya. Dalam Roma dikatakan kita ditandai banyak kekurangan, kelemahan, ya. Sehingga perlu Roh Kudus, ya, untuk membantu kehidupan kita. Kehidupan kita ini rentan dengan yang namanya kekecewaan, keputusasaan, ya, dan sebagainya, kesedihan. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Jadi semua kita perlu Roh Kudus, semua kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tolong kita. Proses pagi ini kita akan belajar proses untuk menerima curahan Roh Kudus, proses supaya kita bisa menerima, untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayatnya yang keempat dan kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, proses untuk menerima curahan Roh Kudus, kita harus tinggal di Yerusalem. Kita harus tinggal di Yerusalem. Tentunya Yerusalem rohani yang dimaksudkan sini, ya, bukan Yerusalem jasmani. Kalau Yerusalem jasmani sana, ya, peperangan justru yang terjadi di sana. Yerusalem rohani. Kita harus tinggal di Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Jadi untuk kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang damai sejahtera. Kita harus memiliki hati damai, memiliki hati yang damai
sejahtera. Hati damai sejahtera itu adalah Efesus 4 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30 31. Hati damai sejahtera itu adalah hati yang ayat 30 31. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hati damai sejahtera adalah hati yang sudah membuang segala, ayat 31 tadi, membuang segala kepahitan dan seterusnya. Ini hati damai yang tidak ada lagi kepahitan, yang tidak ada lagi kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah kepada siapapun. Itu hati yang damai sejahtera. Ini ya, ini hati damai ya. Kalau ada Roh Kudus ya, sebaliknya kalau ada Roh Kudus, kita bisa pakai mulut kita untuk ya, untuk berkata ya, bukan memfitnah dan sebagainya, justru untuk kita bisa pakai untuk berkata-kata benar. Ini damai sejahtera, membuang segala kepahitan dan sebagainya. Itu hati damai. Hati damai sejahtera juga adalah hati yang tidak bimbang. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Tidak akan damai, tenang, damai. Jadi hati damai itu hati yang tidak ada kebimbangan. Kalau bimbang, aduh, ya. Kalau hati bimbang, ya, sama dengan ya, tidak damai sejahtera. Tidak bisa Roh Kudus. Ya. Tadi di ayat 7, dia tidak, jangan mengira jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dan tidak akan termasuk Roh Kudus. Dia tidak akan bisa terima Roh Kudus. Kalau hati itu bimbang, tidak damai. Sebabnya mari proses untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Yang pertama kita harus mengalami hati damai sejahtera. Ya, jangan ada kepahitan, ya, bahkan dosa, kejahatan apapun itu. Yang kedua, jangan bimbang, ya, jangan sampai ada kebimbangan. Maka Roh Kudus dicurah. Ya, ini proses pertama. Proses yang kedua, ayat tadi ayat 5. Ayat 12 sekarang, Kisah Rasul 1 ayat 12. Ayatnya yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua, perhatikan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Proses yang kedua untuk menerima pencurahan Roh Kudus adalah bertekun dalam doa dengan sehati. Bertekun dalam doa dengan sehati. Di sini tadi dikaitkan dengan zaitun tadi, ya, disebutkan zaitun. Jadi sepulangnya mereka dari Bukit Zaitun tadi, ya, sepulangnya mereka dari Bukit Zaitun, dikaitkan dengan zaitun. Zaitun ini minyaknya kalau diperas, minyaknya itu dipakai sebagai menghasilkan minyak urapan, sebagai minyak urapan. Nah, tekun sehati dalam doa, memeras daging, ya, untuk Roh Kudus bisa dicurahkan. Seperti buah zaitun yang diperas sehingga keluar buahnya.
Begitu juga dengan kita. Keluar minyak urapan, itu bicara tentang Roh Kudus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Lewat ketekunan kita dalam berdoa menyembah Tuhan, kita memeras daging dengan segala keinginannya, sehingga urapan Tuhan boleh dicurahkan di tengah. Kita bisa mendapatkan yang namanya urapan Roh Kudus. Tidak ada minyak urapan kalau tidak ada pemerasan buah zaitun. Tidak ada urapan Roh Kudus kalau daging ini tidak ditekan, tidak diperas, tidak dimatikan, tidak dihancurkan. Sebabnya proses yang kedua, ayo mari ya. Kita harus bertekun dalam doa dengan sehati. Untuk, ditambahkan ini, untuk memeras daging dengan segala keinginannya. Ayo, daging apapun itu harus diperas. Daging apapun itu harus dimatikan untuk bisa menghasilkan urapan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat berdoa, lewat menyembah. Dan ini sudah diteladankan oleh Yesus ya. Dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36 ya. Markus 14 ayat 32 sampai ayat 36 ya. Ada 3 hal ya. Ada 3 hal ya yang diperas, yang berkaitan dengan daging yang harus diperas lewat ketekunan dalam berdoa. Mari, Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah sudah muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada muridnya, duduk di sini sementara aku berdoa. Terus 33, ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia, garis bawah ini, sangat takut dan gentar. Nah, ayo. Lewat doa kita memeras daging yang namanya takut ya, untuk bisa menghasilkan urapan Roh Kudus. Nah, memeras daging yang namanya takut ya. Takut. Nah, ini merupakan bagian dari daging ini ya. Sifat daging, tabiat daging, takut ya. Diperas untuk kita bisa menghasilkan urapan. Ayo diperas, dimatikan takut ya. Takut akan takut akan apapun ya, takut akan sesuatu di dunia ini sehingga tidak takut kepada Tuhan ya. Bahkan melawan Tuhan. Itu harus diperas ya. Takut kepada segala sesuatu ya. Takut kepada segala sesuatu di dunia yang membuat kita tidak takut kepada Tuhan, ini harus diperas. Ya, takut rugi, curang, takut kekurangan, akhirnya kita berdusta, takut begini banyak ya. Takut nanti kalau anak muda takut nanti takut nanti tidak diajak berteman, akhirnya sudah ikut-ikutan berbuat dosa, melawan Tuhan. Takut nanti enggak berani kamu, biar cuma 1 gelas saja enggak berani. Ya. Cemen. Takut nanti dibilangin cemen, dibilangin apa, akhirnya ayo, takut akan sesuatu ya harus ditekan, harus diperas sehingga bisa menghasilkan urapan Roh Kudus. Nah, kalau ketakutan ini diperas, maka akan menghasilkan ya. Kalau ketakutan ini diperas, ini akan menghasilkan takut kepada Tuhan. Tadinya takut yang negatif, tapi kalau diperas itu daging akan menghasilkan takut yang positif, yaitu takut kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia akan membenci, dia akan menjauhi yang namanya dosa, yang namanya kejahatan. Tapi kalau takut yang daging, justru bertolak belakang, takut kepada manusia sehingga dia tidak takut kepada Tuhan. Justru bertentangan, justru berlawanan dengan Tuhan. Ayo, ini daging yang namanya takut harus diperas. Harus diperas, dimatikan sehingga menjadi takut yang rohani, takut yang positif, yaitu takut kepada Tuhan. Yang dibuktikan dengan membenci kejahatan, membenci dosa, menjauhi dosa, bahkan dusta. Ya, itu daging yang kedua. Kembali ke Markus tadi, ayatnya yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Sifat tabiat daging yang kedua yang harus dimatikan, yang harus ditekan, yang harus diperas adalah kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Ini ditekan. Kalau diperas, ini harus diperas, ya. Kalau diperas, kita akan bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kesedihan, kecewaan, bahkan keputusasaan sekalipun. Itu daging semua, saudara. Ya. Itu daging semua. Ya. Sedih, kecewa, putus asa, bangga, itu bagian daging semua. Ini harus diperas supaya kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, diperas. Ya. Sehingga kita bisa selalu mengucap syukur kepada. Tidak ada kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, persungutan, kebanggaan, apapun diperas supaya bisa selalu mengucap syukur. Satu lagi, daging ya yang harus diperas. Ayat 35. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, perhatikan, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya 36, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jangan apa yang aku kehendaki yang terjadi, tapi biar kehendakmu saja yang terjadi. Keinginan daging yang ketiga, sifat tabiat daging tiga yang harus diperas adalah keinginan atau kehendak daging. Ya, tadi keinginan daging atau kehendak daging ini. Ya. Ini harus diperas. Maunya diri, itu saudara. Ini harus diperas, ya. Harus diperas, harus, sehingga yang ada bukan keinginan atau kehendak kita, keinginan daging atau kehendak daging. Yang ada adalah hanya kehendak Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ini taat. Yang ada bukan keinginan kita, ya. Tapi yang ada adalah kehendak Tuhan. Taat. Nah ini saudara, ya. Diperas sehingga menjadi kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini proses Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ayo mari, ya. Ayo mari, ya. Tekun, ya, dalam doa, ya, untuk memeras daging. Oh, saya sudah rajin berdoa. Doa apa? Doa makan, doa. Bukan doa itu, saudara, ya. Doa di mana kita memeras daging dengan segala keinginan tadi. Doa di mana kita mematikan daging dengan segala itu tadi. Ya. Akan menghasilkan yang namanya urapan. Seperti tidak ada minyak urapan kalau buah zaitun itu tidak diperas. Begitu dengan kehidupan kita. Tidak akan ada Roh Kudus yang mengurapi kehidupan kita kalau daging ini masih berkuasa, kalau daging ini masih, apa istilahnya, masih bertakhta, berkuasa atas hidup ini. Yang kita ikuti hanya kehendak daging. Ingat saudara, dalam surat Galatia, daging dengan roh itu tidak bisa ketemu. Kalau kita ikuti apa kata daging, Roh Kudusnya tenggelam. Tapi kalau kita ikuti apa kata roh, daging akan tenggelam dengan sendiri. Daging dengan roh tidak bisa bertemu, tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Ada orang bilang saya netral, ya. Kesannya seperti berarti ini orang ini rohani. Justru yang netral itu dagingnya kuat, saudara, ya. Tidak punya pendirian, ya. Untuk keselamatan, ya, untuk firman. Bukan netral apa kalau jadi wasit ya harus netral, ya. Tapi untuk persoalan firman tidak bisa netral. Firman itu harus iya, tidak itu firman. Daging, roh. Daging dan roh tidak bisa ketemu. Dalam Roma dikatakan daging dan roh itu berlawanan. Kalau kita ikut daging, pasti kita tidak akan bisa ikut Tuhan. Sebaliknya, kalau kita ikut apa kata roh, maka kita akan bisa taat. Oleh roh itu kita akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Roma 8, coba. Roma 8 ayatnya
Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Roma 8 ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin tidak mungkin. Kalau daging masih berkuasa, tidak mungkin kita bisa ikut apa kata Roh. Tidak mungkin kita bisa diurapi Roh. Tidak mungkin. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa hidup. Tidak mungkin dia bisa hidup rohani, hidup berkenan. Tidak mungkin dia bisa hidup rohani. Tidak mungkin dia bisa hidup dalam pimpinan urapan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak bisa. Tapi kalau ada Roh, kalau Roh Kudus ada dalam daging dimatikan, diperas dimatikan. Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-15, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan buat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau ada Roh Kudus, yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya. Apa kata Tuhan? Yes. Apa kata Tuhan? Siap. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang ada hanya bahasanya cuma satu, ya Aba, ya Bapa. Aja itu. Bapaknya ayo mari, ya. Pilihannya pada kita. Roh Kudus atau mau Roh Kudus ada atau tidak. Kalau mau Roh Kudus ada, ayo mari. Kita harus memeras daging lewat doa, lewat penyembahan, lewat doa kita, lewat sungguh-sungguh dalam doa penyembahan. Kita memeras, mematikan daging dengan segala. Roh Kudus dicurahkan seperti zaitun diperas, minyak urapannya keluar. Daging diperas, urapan Roh Kudus dinyatakan atas kehidupan kita. Yang ketiga, proses yang ketiga, terakhir, proses yang ketiga. Tadi Kisah Rasul 1 ayat, sekarang ayat 24. Kisah Rasul 1 ayat 24 sekarang. 24, 25, 26. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Terus 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang ketiga, proses untuk menerima pencurahan Roh Kudus adalah kita harus tetap dalam jabatan pelayanan. Tidak boleh kosong. Jadi Yudas berkhianat, jumlah 12 rasul tidak boleh kosong. Harus diisi. Nah ini. Sebenarnya mereka memilih dari 2 orang. Satu lagi siapa? Barnabas apa itu satu lagi? Dan Matias. Mereka membuang undi dan jatuh kepada Matias. Ya. Kalau lewat undian, nah itu. Ini mengingatkan kita saudara ya, bahwa kita menjadi pelayan Tuhan itu bukan karena kita jago. Sebabnya pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, jangan sampai kita sombong, ya. Jangan sampai kita juga tidak setia, hati-hati. Ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan itu karena kemurahan Tuhan, diundi. Undi itu berarti ya untung-untungan. Ya. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Ya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Ya. Saat undi dilempar itu yang tahu, tiada orang yang tahu siapa yang mau jadi. Hanya Tuhan yang tahu, ya, karena Dia Maha tahu. Begitu juga kita. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Undiannya jatuh kepada kita. Kemurahan Tuhan. Sebabnya jangan sombong dan jangan lalai, jangan tidak setia. Jangan sampai kita sombong dan jangan sampai kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kita. Nah, ini juga termasuk proses untuk Roh Kudus dicurahkan, ya. Yaitu harus tetap dalam jabatan, tidak boleh kosong pelayanan, ya, jabatan pelayanan yang dulu diduduki oleh Yudas, tetapi karena dia tidak setia bahkan berkhianat, harus digantikan, harus diisi.
Ini sama dengan setia. Proses untuk Roh Kudus dicurahkan, kita harus setia. Perhatikan ya di sini ya. Yudas harus diganti dulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Ayo. Yudas harus diganti dulu. Ya, jabatan pelayanan itu harus dikerjakan dengan sungguh, dengan setia. Baru Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi proses yang ketiga setia. Kalau dalam Roma 12 ditambah berkobar-kobar, harus setia berkobar-kobar. Roma 12:11 baca. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala berkobar-kobar dan layanilah Tuhan. Ini proses yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan. Kita harus setia dan kita harus berkobar-kobar dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan mimpi Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita. Jangan mimpi Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita kalau di hati masih ada kepahitan, kebencian dan sebagainya. Jangan mimpi Roh Kudus dicurahkan kalau kita masih hidup menurut keinginan daging, kehendak daging. Sekali lagi, roh dan daging tidak bisa bertemu, tidak bisa disatukan. Tidak bisa. Kalau kita mau Roh Kudus menguasai hati kita, maka daging harus disingkirkan, dimatikan, diperas. Seperti zaitun yang diperas sehingga menghasilkan minyak urapan. Jadi jangan mimpi Roh Kudus dicurahkan kalau kita masih hidup menurut keinginan daging kita. Kalau daging masih menjadi raja atas hidup kita, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Dan yang ketiga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan kalau kita tidak setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Ayo mari ya, ini Roh Kudus dicurahkan. Maka kalau ini ada, ya, ketiga ini ada, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Kalau Roh Kudus dicurahkan, bukan hanya mujizat jasmani terjadi, tetapi mujizat rohani juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi, kalau Roh Kudus dicurahkan, bukan hanya mujizat jasmani, ya. Tadi kalau Roh Kudus dalam Sakaria 4 itu saudara ya, kalau Roh Kudus dicurah, kalau ada Roh Kudus, ya, maka gunung-gunung diratakan. Kalau ada Roh Kudus, gunung-gunung diratakan. Tidak ada yang bisa menghalangi kehidupan kita. Ya. Masalah boleh datang, tapi masalah tidak akan bisa menghalangi. Rintangan, tantangan boleh ada, tapi semua tidak akan bisa menghalangi untuk kita terus berjalan dalam menjalani kehidupan ini. Karena Roh Kudus adalah kekuatan, kuasa. Sakaria pasal 4 ayat 6, Sakaria 4:6, Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. 7. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersujud, dan selanjutnya. Lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus, gunung-gunung dirata. Ini mujizat ya, secara jasmani ya. Secara jasmani ya. Gunung-gunung itu bicara masalah-masalah ya. Gunung itu bicara penghalang-penghalang ya. Gunung juga itu bicara tentang rintangan. Ayo. Tapi kalau ada Roh Kudus, semua masalah, semua rintangan, semua halangan diratakan. Artinya Tuhan buka jalan bagi kita semua. Untuk kita tidak terhalang oleh rintangan. Untuk kita tidak dihalangi. Tapi pandangan kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa melihat bahwa masa depan ada, masa depan indah bagi kehidupan kita sekali. Sampai pada akhirnya kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita bisa setia beribadah, melayani itu. Mujizat rohaninya mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan hidup kita. Dari manusia daging
menjadi manusia rohani tadi daging, menjadi manusia rohani. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah, menjadi manusia rohani. Roh Allah mengurapi, menjadi manusia rohani. Roh Kudus menjadikan kita manusia yang rohani. Kita diubahkan menjadi manusia yang rohani. Contoh Petrus, sebelum ada Roh Kudus, kita tahu sendiri bagaimana Petrus. Tetapi begitu Roh Kudus dicurahkan, begitu Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ia bisa menjadi kehidupan yang luar biasa. Dari kehidupan yang kita lihat tahu sendiri bagaimana Petrus sebelum Roh Kudus memenuhi dia. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus menjadi kehidupan yang dia bisa berkhotbah di hadapan orang banyak, tidak takut. Tadinya dia waktu Roh Kudus baru ditanya anak kecil sudah menyangkal. Ini om ini yang muridnya Yesus ya? Oh bukan. Iya, sudah menyangkal. Aku tidak kenal dia. Tapi begitu Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi kehidupan yang luar biasa berani. Tidak takut lagi, tidak takut lagi. Tadinya takut, takut akan sesuatu, sehingga tidak takut kepada Tuhan, sehingga bahkan menyangkal Tuhan. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan, tidak ada lagi yang ditakuti oleh Petrus. Bahkan dalam satu sanggahan Petrus, Petrus berkata, kita harus lebih takut kepada Tuhan yang menentukan hidup ini daripada takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh tapi tidak bisa menjamah rohani kita. Ini kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Tapi karena sudah Roh Kudus ada, sehingga Petrus bisa menjadi kehidupan yang berani, menjadi kehidupan yang berani. Atau dibaca ayatnya Kisah Rasul pasal berapa itu ya? Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, coba Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3. Pasal 2 dipenuhkan Roh Kudus ya. Pasal 3 sekarang, pasal 3 ayat 1. Kisah Rasul 3 tuh. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang yang pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus Yohanes hendak masuk ke bait Allah dan ia meminta dan selanjutnya ayat 4. Mereka dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Tadinya Petrus takut, sebabnya dia ikut Yesus dari jauh, dia coba bergabung. Tapi sekarang begitu Roh Kudus memenuhi, tidak ada lagi takutnya. Bahkan di pasal selanjutnya Petrus dibawa ke sebuah persidangan dan Petrus bicara dengan lantangnya di sana, membuat orang-orang kagum, siapa ini? Membuat orang kagum, kok bisa begini dia? Tidak takut. Dan satu tadi kalimatnya saya lupa itu ayatnya di mana Petrus berkata kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup ini daripada takut kepada manusia yang hanya bisa mencelakakan tubuh ini tapi tidak bisa intinya begitu hanya bisa mencelakakan tubuh tapi tidak bisa mempengaruhi keselamatan. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kudus. Contoh yang kedua, Thomas. Kita tahu Thomas ini kehidupan yang bimbang. Teman-temannya sudah bilang, Thomas, Yesus sudah bangkit, tidak percaya. Malah dia bilang, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tangannya yang berlubang, Pak. Sebelum aku menusukkan jariku memegang lubang di tangannya, di kakinya. Ini Thomas bimbang, masih bimbang. Tuhan datang tunjukkan ini.
Tapi Thomas ya itu tadi identik dengan bimbang sebelum dipenuhkan. Tapi kita tahu setelah Thomas dipenuhkan Roh Kudus beda dengan Thomas sebelum dipenuhkan. Dulunya Thomas bimbang, tapi setelah dia menerima curahan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, Thomas menjadi kehidupan yang percaya dan bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bahkan Thomas rela mati syahid untuk Tuhan. Oh, dia tidak bergeming. Kalau sejarah Yosefus mengatakan Thomas mati di India, ya itu sejarah itu ya. Mengabarkan berita tentang Yesus. Tidak ada lagi takut, tidak ada bimbang-bimbangnya. Akhirnya Thomas mati syahidnya. Thomas mati syahidnya. Thomas mati ya ditombak ya. Dan kemudian dia ditaruh di atas belanga, dibakar. Dia tidak bimbang. Nah, ini kenapa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia menjadi tidak bimbang. Jadi bukan cuma jasmani, rohani juga. Kalau ada Roh Kudus, rohani juga. Mujizat rohani juga kita Allah. Takut menjadi tidak takut menjadi berani, ya. Bimbang menjadi kehidupan yang percaya, bahkan mempercayakan segenap kehidupan kepada Tuhan. Satu lagi Maria Magdalena, karena di loteng Yerusalem selain 12 murid, ada murid-murid lain juga. Ya. Ada 120 murid-murid, antara lain Maria Magdalena, yang dulunya dirasuk oleh setan. Tetapi setelah penuh Roh Kudus, Maria bisa hidup suci. Maria bisa mengikuti, mendampingi pelayanan pekabaran Injil pada waktu itu. Oh, di mana ada di situ ada sibuk dengan pelayanan, menjadi kehidupan yang disucikan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekalian di hari-hari. Semuanya ayo mari ya, biar Roh Kudus juga boleh dicurahkan. Dulu dicurahkan di loteng Yerusalem, pagi ini boleh dicurahkan di tengah kehidupan kita ya. Sehingga kita gereja Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus, kita juga boleh diubahkan di hari-hari, hari lepas hari, keobahan demi keobahan berlaku atas kehidupan kita. Sampai kehidupan kita yang ditandai banyak kekurangan kelemahan ini dijadikan menjadi kehidupan yang sempurna. Seperti Dia yang adalah sempurna. Titus 3 ayat 5 sampai 7. Ayat terakhir, Titus 3 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sampai dengan pengharapan, sampai kita boleh disempurnakan. Kalau kita melihat diri kita sekarang ini memang banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan hidup ini. Tapi kalau kita beri kesempatan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, mengisi, memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus yang adalah kuasa Allah tadi, kuasa yang sempurna, sanggup untuk mengerjakan hidup kita, mengubahkan kita, sampai kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna, sama seperti Dia. Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita, Roh Kudus dicurahkan di tengah kehidupan kita, dimanapun saat ini kita berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. 185, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh penyerahan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Di waktu yang sempit ini, di waktu yang sedikit ini, mari sungguh-sungguh dengan penuh penyerahan kita datang, kita minta supaya Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Amin, haleluya. Kanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Amin, haleluya. Tuhan tolong kami
Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan jamah kami di waktu yang sedikit ini. Biar Roh Kudus boleh dinyatakan atas kami. Haleluya. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus jamah umat-Mu. Roh Kudus jamah kami semua dimanapun. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus tolong kami, jamah kami. Curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu saat ini. Haleluya. 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 Roh Kudus curahkan atas kami. Roh Kudus kuasai kehidupan kami. Roh Kudus curahkan. Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kami saat ini. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memenuhi setiap kami, sehingga kehidupan kami yang lemah, kehidupan kami yang ditandai banyak kelemahan kekurangan ini boleh dikuatkan, boleh dimampukan, sampai kami boleh menjadi kehidupan yang disempurnakan di dalam Engkau, sampai kami boleh menjadi mempelai wanita-Mu. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus dicurahkan di tengah kami saat ini. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Haleluya. Sampai Roh Kudus dicurahkan di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan kita saat ini. Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan. Jika Bapak Ibu sudah bisa berdiri, bangkit berdiri di tempat di mana kita ada. Kasih Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan, dengan iman, dengan penuh kerinduan, sampai Roh Kudus dicurahkan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Katakan curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, sudah terjadi di tempat, amin. Haleluya. Dimanapun pagi ini kita ada, oh Tuhan tolong Roh Kudus dicurahkan. Dicurahkan di Toinasa, di Meko, di Tampe Madoro, di Betania, di Buta, di Kendari, di Palu, dimanapun, di Sulewana, dimanapun dicurahkan Roh Kudus atas kita. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dari atas kurasakan
kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita angkat dua tangan kita, amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah, curahkan. Amin, haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Jawa, 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 peduli kami semua. Jawa, haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Jamaah kami, Roh Kudus kuasai kami, Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, penuhi kami. Kami membutuhkan Roh-Mu yang suci di hari-hari yang ada ini. Banyak kekurangan, kelemahan menerima hidup kami, tapi biar Roh Kudus dicurahkan sehingga menolong kami semua untuk kami boleh menjadi kehidupan yang kuat sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan dalam Engkau. Yang susah yang susah ditolong, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit ampuni, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Cara Yesus berkuasa. Jamah kami, tolong kami semua dimanapun kami, Tuhan berkemuran. Terima kasih Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu yang suci. Orang tua, anak muda, anak kecil, tidak ada satupun kami terlewatkan. Berkati kami, tolong kami, jamah semua kami. Sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan atas kami, memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, buat firman, buat Roh-Mu yang suci yang sudah dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih, berkati kami, nama Tuhan diagung. Sebentar umat-Mu akan bawa persembahan korban mereka semua. Memberkati, membalas sesuai berkat firman-Mu setiap pengorbanan kami semua. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari diberi kesempatan untuk memberikan korban kita untuk pekerjaan Tuhan. Dikumpulkan saja di masing-masing. Nanti dalam ibadah minggu yang akan datang nanti bisa dibawa ditaruh di kotak persembahan di gereja ya, di gereja masing-masing ya, di Toinasa, di Meko, di Tape Madoro, di Betania, di Buntah, dimanapun. Satu kota tanpa malam kesempatan diberikan untuk memberikan korban kita. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota di Yerusalem baru,
Tuhanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, berkati korban persembahan, memberkati ibadah pelayanan kita. Sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara bersama kita beribadah, Tuhan diagungkan, Tuhan disenangkan. Pengumuman untuk ibadah kita di sepanjang minggu ini, untuk ibadah sepanjang minggu ini, ya praktis tidak ada ibadah, ya praktis tidak ada ibadah dalam sepanjang minggu ini, ya. Tidak ada ibadah dalam pengembalaan, baik di Toinasa, di Meko, Tampe Madoro, Betania, Buntah. Tetapi bukan berarti kita tidak beribadah. Jangan salah ya, jadi tidak ada penyelenggaraan ibadah memang di pengembalaan, tapi bukan berarti kita tidak beribadah. Saya sarankan untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah secara online dari Surabaya. Ya, kita bisa bersama-sama satu dalam ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara lewat online, kami secara langsung, Bapak Ibu Saudara dengan online. Ibadah persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai di Surabaya tanggal 26, 27 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa ikut ya salah satu dari 3 kali ibadah atau tiga-tiganya ya, atau ibadah pertama saja atau ibadah ketiga atau ibadah kedua ya. Syukur-syukur bisa ikut ketiga-tiganya dengan jadwal sebagai berikut. Selasa tanggal 26 ibadah pembukaan itu jam 6 waktu Indonesia Barat, berarti jam 7 di sini ya. Jam 6 waktu Indonesia Barat. Ibadah yang kedua jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 10 di sini. Itu hari Rabu tanggal 27. Kemudian hari Rabu sore tanggal 27 ibadah penutupannya jam 6, jam 7 di sini ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu Saudara bisa. Nanti linknya akan dibagikan di grup gabungan, grup besar itu akan dibagikan. Bapak Ibu tinggal pencet seperti biasa ibadah online, tinggal pencetak. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah. Saya harapkan ayo kita semua supaya jangan terjadi kekosongan ya. Ya apa boleh buat dengan terpaksa memang tidak ada ibadah sepanjang, karena memang ya semua tidak ada hamba Tuhan yang tinggal ya. Tapi bukan berarti kita tidak beribadah ya. Bapak Ibu sudah bisa ikut ibadah secara online yang disiarkan dari Surabaya. Puji Tuhan, nanti kembali ibadah kita tanggal 31 hari Minggu. 31 jam setengah 7 pagi di Toinasa, setengah 9 di Meko, jam 9 di Tampe Madoro ya. Jam 7 pagi di Betania. Jam 7 pagi di Betania. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Di Buntah hari Selasa, ya secara online bisa diikut dari Toinasa, tapi yang tatap mukanya hari Selasa. Yang akan datang berarti Selasa itu kena tanggal 1, tanggal 2. Ya, tanggal 2, puji Tuhan. Berdoa untuk yang ulang tahun, hari Rabu tanggal 27 Mei, Ibu Meis Ketatanasa, Mama Ika. Selamat ulang tahun. Jika ada yang lain, ya, yang tidak sempat tercatat, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita. Doakan terus ya. Saat ini berarti ini hari Minggu tanggal 24 ya. Kami masih di laut ya. Kami masih di laut. Tadi doakan ya. Ya, ini hari semoga sudah sandar atau masih di laut ya. Doakan supaya tiba dengan selamat. Ibadah persekutuan selesai, kami kembali dengan selamat kembali dalam ibadah pelayanan kita. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pelayanan kita. Sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan. Nanti saya harapkan dalam ibadah ini nanti saudara bisa foto atau saudara bisa share di grup ya. Ibadah, bagaimana suasana ibadah. Kalau bisa di video singkat bagus juga suasana supaya ya bisa semua kita bisa. Terlebih saya sangat bersuka cita kalau walaupun terpisah kita bisa bersama dalam ibadah kita. Nanti suasana kami ibadah juga nanti kami akan share juga di WA group. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua kita. Puji Tuhan. Mari sekali kita bangkit berdiri, kita tutup tamatkan ibadah kita. Sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kemurahan kebaikan Tuhan. Dari manapun dimanapun kami bersama beribadah, sekali lagi Tuhan sudah memberkati. Yang ulang tahun, umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dilimpahkan berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani.
Tuhan limpahkan atas kehidupan umat-Mu, baik dalam rumah tangga nikah, dalam pelayanan, dalam pengikutan, pengiringan, dalam pekerjaan usahanya diberkati. Dan semua yang lain juga yang ulang tahun diberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini, sertai pelihara perjalanan-perjalanan umat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah yang suci. Hamba gembala kecil tidak bisa bersama umat-Mu, hadir di tengah umat-Mu. Tapi Tuhan Gembala Agung ada bersama kami, melindungi, menjaga kami, sertai pelihara kami, jaga kami, sertai kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah yang suci. Jauhkan segala perkara-perkara tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu, kami semua berkati, tolong kami. Sekali lagi di Toinasa, Meko, di Tampe Madoro, di Betania, di Bunta, Tuhan tolong. Di Kendari, di Palu, Tuhan berkati. Di Bambalo, di Soe, Tuhan tolong. Di Kuku, Tuhan tolong umat. Bahkan di mana-mana pun umat-Mu ada, jangkau kami, lawati, peluk kami, bahagiakan kami, sertai pelihara. Tutup bungkus di Sulewana, di Batu Nocu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan usaha rumah tangga nikah hidup semua kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang. Terima dan bawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Marta Tuhan akan jadikan semua kita mempelainya. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan menjaga kita semua. Sampai jumpa, sampai bertemu. Oh ya, pagi ada ibadah, nanti diumumkan harinya ya. Saya usahakan mulai hari Senin ada doa pagi bersama-sama. Ya, semoga alat rekamannya bagus, tidak rusak. Nanti kita akan ketemu dalam ibadah doa pagi bersama. Nanti diumumkan di grup ya, doa pagi bersama secara langsung. Nanti saya akan layani dari Jawa ya, di mana kami ada. Kita akan ketemu lagi dalam ibadah doa. Biasanya itu jam 5 pagi. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong, Tuhan beserta kita semua. Puji Tuhan.